Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022 yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah mewartakan dan melakukan firman Allah. Firman ini adalah sebuah perintah bagi bangsa Israel yang disampaikan oleh Allah melalui Musa kepada bangsa Israel ketika mereka berada di tengah perjalanan menuju tanah Kanaan, ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan bagi mereka pada saat itu. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang degil, bangsa yang sering bersungut-sungut. Sekalipun Allah telah menunjukkan segala kemahakuasaannya, Allah menunjukkan berbagai mujizat, dan Allah menyediakan segala yang diperlukan oleh bangsa Israel, segala yang dibutuhkan oleh bangsa Israel, makanan dan minuman, pakaian, semuanya dipersiapkan oleh Allah bagi mereka. Tetapi bangsa Israel sangat sulit melihat kemahakuasaan Allah dan mujizat-mujizat Allah, dan mereka tidak mau bersyukur atas semuanya itu, sehingga mereka lebih sering bersungut-sungut kepada Allah dalam kehidupan mereka. Di dalam firman ini kita melihat dalam ayat 11 bahwa Allah sungguh sangat mengetahui dan sangat mengenal umatnya. Allah mengenal umat bangsa Israel. Sebab Allah mengatakan dalam ayat 11, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Artinya bahwa Allah mengetahui batas kemampuan bangsa Israel. Allah mengetahui kemampuan mereka, dan Allah tidak akan memberikan bagi mereka perintah yang tidak bisa dilakukan. Tetapi dalam segala hikmat Allah, Allah memberikan perintah untuk dilakukan yang bisa dilakukan oleh bangsa Israel. Tidak mungkin Allah memberikan suatu perintah tetapi tidak bisa dilakukan bangsa Israel. Sebab dalam perintah itu, ketika bangsa Israel mau melakukan perintah itu dengan sebulat hati, dengan setulus hati, maka Allah yang akan menolong mereka untuk dapat melakukan dan melewati segala kesukaran dan kesulitan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, bahwa Allah menginginkan dalam ayat 11 ini bahwa bangsa Israel mau ikut dalam perintah Allah, mau taat dalam perintah Allah dengan setulus hati, dengan sebulat hati. Mereka sungguh-sungguh mengikuti perintah Allah sehingga mereka benar-benar mampu untuk melakukan yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat bahwa Allah tidak mungkin memberikan suatu persoalan atau pergumulan bagi bangsa Israel melewati batas kemampuan mereka. Tetapi karena Allah sungguh mengenal mereka, sehingga Allah mengatakan tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Artinya bahwa Allah benar-benar mengetahui isi hati mereka dan pikiran mereka serta kekuatan mereka. Mereka dan secara umum manusia memiliki keterbatasan baik berpikir
baik tenaga atau apapun itu, semuanya memiliki keterbatasan. Tetapi yang Allah tuntut adalah supaya mereka benar-benar sungguh-sungguh melakukan perintah Allah, sungguh-sungguh melakukan firman Allah di dalam kehidupan mereka. Lalu kita melihat dalam ayat 12 sampai ayat 13 bahwa tidak ada lagi alasan sebenarnya bagi bangsa Israel untuk tidak melakukan perintah Allah. Sebab dalam firman ini dikatakan dalam ayat 12 sampai 13, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya, atau tidak di seberang laut. Artinya bahwa firman itu tidak jauh, tetapi firman itu adalah dekat. Ada pemahaman bagi bangsa Israel pada saat itu adalah bahwa Allah tinggal di langit, Allah tinggal di tempat yang jauh, sehingga sangat sulit untuk bertemu dan sangat sulit untuk mengambil firman Allah. Tetapi bahwa firman itu adalah telah disampaikan, perintah itu, hukum Taurat itu adalah telah disampaikan kepada Musa. Dan firman itu yang disampaikan itu adalah bukan karena kehendak Musa, tetapi itu adalah karena kehendak Allah. Hukum Taurat itu yang dituliskan oleh Allah diberikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, sehingga tidak perlu lagi pergi ke tempat yang jauh, pergi ke langit atau ke seberang lautan untuk mengambil firman itu untuk diberitakan kepada mereka. Tetapi bahwa firman itu adalah telah disampaikan kepada mereka, telah sampai kepada bangsa Israel, sehingga tidak perlu lagi ada alasan bagi mereka bahwa firman itu tidak mereka tahu, firman itu tidak sampai kepada mereka, bahwa firman itu benar-benar sudah sampai kepada mereka. Tinggal sekarang adalah bagaimana firman itu, apakah firman itu dapat bertumbuh, apakah firman itu dapat berakar dan firman itu dapat berbuah dalam kehidupan mereka atau tidak. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak melakukan firman Tuhan, karena mereka sudah mendengar firman Tuhan dari Musa, karena mereka juga sudah melihat segala kekuasaan Allah ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sehingga tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak melakukan firman Tuhan, karena mereka sudah mendengar firman itu sendiri. Lalu dalam ayat ke-14 dikatakan firman itu, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa firman Allah adalah ditaburkan dan kita dengar melalui telinga kita, dan itu akan sampai ke dalam hati kita. Dan hati ini adalah sebagai tempat bertumbuhnya firman Tuhan, sebagai tempat firman Tuhan berakar, tempat firman Tuhan bertunas dan bertumbuh dalam kehidupan kita. Firman itu adalah yang lebih utama, bukan yang tertulis di dalam 2 loh batu itu, bukan yang tertulis di dalam kertas itu, tetapi firman Tuhan itu adalah yang lebih penting, yang tertulis di hati. Kalau firman Tuhan yang tertulis di buku, di kertas, ketika dia kena air maka firman itu akan terhapus. Dan ketika tertulis di dalam batu, maka itu juga bisa terhapus. Tetapi ketika firman itu tertulis dan berakar dan bertumbuh di dalam hati, maka ketika ada hujan, ketika ada angin, ketika ada persoalan, ketika ada badai yang begitu hebat, maka firman itu tetap melekat di hati dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksudkan oleh firman ini, bahwa firman itu, perintah Allah itu adalah harus melekat di hati dan dilakukan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, sehingga firman itu benar-benar bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, maka firman yang bertumbuh di hati itu lalu dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka di dalam mulut firman itu juga dekat. Di dalam mulut kita firman itu berarti harus diwartakan. Sesuai dengan tema kita pada saat ini adalah bahwa kita harus mewartakan
dan melakukan firman Tuhan. Bahwa firman itu harus diwartakan melalui kehidupan kita, dan ketika kita mewartakan firman itu, maka kita juga adalah harus melakukan firman itu. Jangan hanya sebagai pewarta tetapi tidak melakukan. Kita mewartakan, maka kita juga melakukan. Oleh karena itu bahwa hati dan mulut dan perilaku adalah sejalan semuanya. Oleh karena itu bahwa marilah kita mewartakannya, dan hati kita adalah sebagai tempat bertumbuhnya firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan diam di dalam hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan, sehingga kami dapat mewartakan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.